Halo subscriber sekalian, ketemu lagi bersama saya Firder Channel, dimana pada kesempatan kali ini seperti biasa menjelaskan materi ajar kita setiap satu kali pertemuan PDM per minggunya, yang mana di dalam video ini ada tugas berupa pertanyaan yang terletak pada menit-menit tertentu. Bagi subscriber yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, guna mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Seperti apa kelanjutannya? Yuk tonton video ini dari awal sampai akhir. Baik Ananda, kita akan mereview sekilas materi tentang pengantar ilmu sejarah. Pengantar ilmu sejarah. Asal-usul kata sejarah yaitu kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajaratun, sama dengan pohon atau artinya pohon. Akar merupakan akar keturunan, asal-usul, riwayat, dan silsilah. Dalam bahasa Arab, ilmu sejarah sama dengan tarik, historia. Dalam bahasa Inggris, sejarah berarti history, yaitu dari bahasa Yunani historia sama dengan ilmu. Pengkajian terhadap segala sesuatu mengenai manusia secara kronologis. Dari bahasa Jerman, sesuatu yang telah terjadi. Ananda semua, ini adalah tugas 1. Coba jelaskan pengertian sejarah secara bahasa, yaitu bahasa Arab, dan juga secara bahasa Inggris, dan juga secara pengertian sejarah secara istilah. Sejarah menurut tokoh ada Herodotus 484 sampai 425 sebelum Masehi, the father of history. Sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Ananda semua, ini adalah tugas 2. Coba jelaskan pengertian sejarah menurut Herodotus. Ada juga menurut Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406. Dalam bukunya Mukadimah, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Menurut WJS Purwadarminto, melainkan seperti kesusastraan lama, silsilah asal-usul, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ilmu pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Baik Ananda semua, ini adalah tugas 3. Coba jelaskan pengertian sejarah menurut para ahli, yaitu Ibnu Khaldun dan WJS Purwadarminto. Coba jelaskan masing-masing pendapat mereka. Ada juga menurut R. Muhammad Ali, sejumlah perubahan-perubahan terjadi, kejadian dan peristiwa-peristiwa dalam kenyataan sekitar kita. Cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang merupakan realitas tersebut. Sejarah merupakan ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa yang merupakan realitas tersebut. Di sini ada kesimpulan. Jadi sejarah adalah peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Cerita atau kisah atau catatan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan atau sumber-sumber sejarah. Ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Baik Ananda semua, ini adalah tugas 4-nya. Coba dengarkan suara. Coba jelaskan pengertian sejarah menurut para ahli, yaitu para ahlinya adalah
R. Moh Ali. Kita lanjut pada sejarah sebagai peristiwa dan kisah. Sejarah sebagai peristiwa dan kisah. Pada peristiwa dan kisah, sejarah atau realitas. Karena peristiwa atau kejadian sejarah merupakan kenyataan sejarah. Sejarah sebagai kisah sejarah. Kisah sejarah dihadirkan kembali sebagai data sejarah. Peristiwa tersebut unik, hanya satu kali terjadi, atau dari bahasa Jerman, tidak akan pernah ada peristiwa sejarah yang berulang. Peristiwa tersebut besar pengaruhnya, baik pada masanya dan pada masa-masa berikutnya. Selanjutnya, sejarah sebagai ilmu dan seni. Sejarah sebagai ilmu ada berupa sebagai empiris, memiliki objek, memiliki teori, memiliki metode. Baik anak-anak semua, ini adalah tugas 5 atau tugas terakhirnya, yaitu coba jelaskan pengertian sejarah sebagai sumber ilmu dan seni. Nah, sejarah sebagai empiris yaitu merupakan dari bahasa Yunani empiria, yang artinya pengalaman. Sejarah bergantung pada pengalaman manusia yang direkam dalam dokumen dan peninggalan sejarah. Ada berupa sejarah sebagai objek, yaitu objectus dari bahasa Latin, yang dihadapkan, sasaran, tujuan. Objek sejarah sama dengan manusia dan masyarakat, dengan penekanan manusia dalam sudut pandang waktu. Sejarah secara teori yaitu berasal dari bahasa Yunani, sama dengan renungan. Teori sejarah sama dengan kumpulan-kumpulan kaidah-kaidah pokok, seperti teori challenge and response oleh Arnold Toynbee, teori konflik sosial dari Karl Marx, teori future shock oleh Arifin Toffler. Sejarah sebagai metode yaitu berasal juga dari bahasa Yunani metodos, yang artinya cara. Metode penelitian sejarah artinya observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sejarah sebagai seni. Sejarah memerlukan intuisi, sejarah memerlukan imajinasi, sejarah memerlukan emosi, sejarah memerlukan gaya bahasa. Pertama yaitu sejarah memerlukan intuisi. Intuisi atau ilham sama dengan pemahaman langsung atau insting selama penelitian, berpijak kepada data yang ada. Nah, yang imajinasi, sejarah harus dapat membayangkan apa yang terjadi dan apa yang terjadi sesudah itu. Contoh, Teuku Umar sama dengan hutan dan pantai. Cut Nyak sama dengan hutan, desa, munasah, dan masjid. Secara emosi, perasaan digunakan untuk menyatukan dengan objeknya, seolah-olah mengalami sendiri peristiwa itu. Revolusi, perang dan pemberontakan dituliskan dengan perasaan. Gaya bahasa, ada istilah dan idiom yang berbeda pada setiap zaman. Siap pada awal kemerdekaan sama dengan kewaspadaan menghadapi bahaya. Pada masa Orde Lama sama dengan ganyang, labrak, terjang lawan, bongkar, kepruk, dan sebagainya. Pada masa Orde Baru sama dengan diamankan, bisa berarti ditahan, dipenjarakan, dikucilkan, atau dibunuh. Kelemahan sejarah sebagai seni adalah berkurangnya ketepatan dan objektivitas. Penulisan sejarah akan terbatas. Ringkasan sejarah sebagai ilmu, bisa kalian lihat
Empiris sebagai ilmu memiliki objek, memiliki teori, memiliki metode. Sejarah sebagai seni memerlukan intuisi, memerlukan imajinasi, memerlukan emosi, dan memerlukan gaya bahasa. Sekian, terima kasih. Baik anak-anak, itulah kegiatan hari ini dan bentuk penugasan hari ini. Kita akhiri saja. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.